Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, nastati nastami' maratan ukhra fi hadhihi jalsah al-ghaliyah rasul uh, uh, fi madati afiqhul lughah. Baik, man yaum yataqaddam bil bahas. Siapa yang eh ini tadi mengirimkan ke saya apa pembahasannya? Ya Bas, Mbak Hari Satun ya, Mbak Hari Satun. Mbak Hari Satun, lalu sudah ada atau Mbak Atika? Halo Ustaz. Mbak Atika hadir, oh? Hari Satun, Mbak Hari Satun. Hadir. Suara saya kedengaran ya? Terdengar Ustaz. Terdengar Ustaz. Ya, saya kerasin. Ah, Mbak Hari Satun sama Mbak Atika sudah hadir belum? Sudah Ustaz. Oh, Tapi Mbak kami Atika sudah hadir. Sudah bagi siap, tugas. Mbak. Kami bagi tugas. Jadi Ana yang bikin makalah. Usti Hari Satun yang presentasi seharusnya. Cuma kalau nggak ada ya udah Ana. Ya, ya, jadi memang di kuliah ini eh, apa harus saling kerjasama ya, satu sama lain itu nanti karena kita di dunia nyata memang pada akhirnya juga tidak bisa hidup sendiri ya. Pasti ada gesekan dengan kawan itu ya. Ya, pada pertemuan ini Mbak Hari Satun akan menyampaikan tentang sifatul huruf al-arabiyah al-uyubi mantiq arabi ya. Jadi nanti silahkan dipresentasikan eh 10 menit saja ya. Eh, Jangan lama-lama. Eh, yang penting dipresentasikan. Silahkan. Silakan Mbak Atika, silakan. Nah Ustaz sebentar. Ambil pensil juga. Iya, ambil pensil. Bismillah, assalamualaikum.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Walhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا Sallallahu alaihi tasliman katsiran katsiran amma ba'd. Insyaallah, yang kami hormati dosen pengampu fikih lughah, kemudian teman-teman semua yang kami sayangi karena Allah, insyaallah pada sore hari ini saya akan mempresentasikan makalah yang judulnya Sifatul Huruf Al-Arabiyyah wa Uyubul Mantiqi Al-Arabi. Sifat-sifat huruf bahasa Arab dan kekurangan atau cacat dalam pengucapan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bukan hanya sekedar alat untuk berkomunikasi, tetapi cerminan dari cara sebuah bangsa itu berpikir dan memandang dunia. Bahasa Arab dengan kekayaan struktur morfologi dan fonetiknya memiliki keunikan yang jarang ditemukan pada rumpun bahasa lain. Nah, salah satu pilar fundamentalnya adalah sifatul huruf yang mengatur secara presisi bagaimana setiap bunyi dihasilkan melalui koordinasi nafas dan posisi lisan. Ketajaman sistem bunyi ini mencerminkan karakter bahasa yang sangat terstruktur dan detail. Jadi di sini eh, karakteristik sifat huruf Arab atau kalau kita pernah belajar tajwid itu ada namanya sifatul huruf, sifat-sifat huruf itu. Nah, di dalam makalah ini dalam presentasi kali ini akan membahas tentang sifatul huruf. Sifat huruf itu secara bahasa adalah sesuatu yang melekat atau menetap pada sesuatu, sedang yang dimaksud dengan sesuatu itu adalah huruf-huruf hijaiyah secara bahasa. Adapun secara istilah, sifat huruf adalah cara keluarnya huruf ketika sampai pada tempat keluarnya. Jadi sifatul huruf itu adalah cara mengeluarkan huruf ketika sampai pada tempat keluarnya. Jadi beda sama makhorijul huruf. Kalau makhorijul kan tempat keluar. Kalau sifat itu cara mengeluarkan huruf. Kemudian sifat-sifatnya, jadi macam-macam sifat huruf ada dua. Sifat huruf yang berlawanan dan sifat huruf yang tidak berlawanan. Mengapa kita harus mengetahui sifatul huruf? Karena yang pertama, supaya kita bisa membedakan makna. Kemudian yang kedua, supaya bisa menghindari kesalahan. Yang ketiga, menjaga keaslian bacaan.
Yang keempat, memperindah bacaan. Oh, di sini definisi sifatul huruf dalam fonetik Arab. Pengertian fonetik secara etimologi fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa tanpa memerhatikan fungsinya dalam membedakan makna. Fonetik fokus pada bunyi fisik yang dihasilkan oleh alat-alat bicara manusia, seperti lidah, bibir, tenggorokan, dan aliran udara dari paru-paru. Sedangkan pengertian sifatul huruf secara bahasa berarti sesuatu yang melekat atau menetap pada sesuatu. Sedangkan secara istilah, sifatul huruf adalah cara atau keadaan menyertai huruf ketika keluar dari makhrajnya, seperti jahar, rokhawah, hamas, syiddah, dan sifat-sifat lainnya. Macam-macam sifatul huruf menurut Imam Jazari dan Imam Syatibi, sifat huruf menjadi dua kelompok besar, yaitu sifat yang memiliki lawan, yaitu ada 5, lawannya 5, jadi ada 10, dan sifat yang tidak memiliki lawan, kalau nggak salah kurang lebih ada 7 atau 8 gitu. Sifat huruf yang memiliki lawan yang pertama yaitu adalah hamas, lawannya jahar. Hamas adalah sifat huruf yang ketika mengucapkan huruf tersebut ada terjadi udara yang keluar bersamanya. Huruf hamas terdiri dari 10 huruf yaitu fahathahu syakhsun sakat. Hurufnya ini terkumpul dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Kemudian jahar. Jahar adalah sifat huruf yang em, tertahannya aliran udara ketika huruf tersebut diucapkan. Hurufnya selain huruf fahathahu syakhsun sakat. Maksudnya gimana? Maksudnya contohnya ini huruf fa ya. Ketika pengucapan huruf fa itu kan terjadi ada udara yang keluar af. Nah, gitu. Kemudian sifat selanjutnya adalah syiddah dan rohwa. Syiddah adalah tertahannya suara ketika huruf diucapkan. Hurufnya ada 8. Aji dokotin bakat. Jadi ketika pengucapan huruf tersebut udaranya tidak suaranya tertahan. Lawannya yaitu adalah rokhawah, artinya mengalirnya suara ketika huruf diucapkan. Jadi hurufnya selain huruf syiddah dan bainiyah, di antara syiddah dan rokhawah ada sifat namanya tawasud atau bainiyah. Hurufnya ada lin umar, di sini tidak tertulis ya. Nah, selain lin umar dan aji dukotin bakat itu, eh, berarti dia sifatnya rokhawah. Kemudian sifat selanjutnya adalah isti'la dan istifal. Isti'la adalah sifat terangkatnya lidah ke langit-langit mulut saat mengucapkan huruf. Hurufnya terkumpul dalam kalimat khusabautingkil. Kemudian lawannya adalah istifal. Berarti eh, menurunnya lidah ketika pengucapan huruf. Hurufnya selain huruf isti'la. Selanjutnya itbaq dan infitah. Itbaq adalah keadaan ketika lidah menempel pada langit-langit mulut saat mengucapkan huruf-hurufnya, yaitu ada 4, sod, bod, to, sama wo. Ini huruf-huruf itbaq. Lawannya yaitu infitah, terbukanya lidah dan langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf. Hurufnya selain huruf 4 ini. Kemudian yang terakhir, yang sifat yang memiliki lawan adalah idlaq dan ismat. Idlaq adalah huruf yang mudah diucapkan karena keluar dari ujung lidah atau bibir. Hurufnya farromin lub, farromin lubbin. Fa, mim, nun, lam, ba. Kemudian ismat adalah kebalikannya, huruf yang agak sulit diucapkan selain huruf ini ya. Selanjutnya sifat huruf yang tidak memiliki lawan, yaitu as-sofir. Artinya secara bahasa itu bunyi desisan atau seperti huruf S ketika huruf tersebut diucapkan. Hurufnya zai, sin, sod. Kemudian tafashi adalah menyebarnya huruf di dalam mulut ketika menyebarnya udara di dalam mulut ketika huruf tersebut diucapkan, yaitu hurufnya shin. Kemudian istitalah artinya memanjangnya suara sepanjang sisi lidah. Hurufnya adalah bod. Kemudian inhiraf dan takrir. Inhiraf artinya condongnya makhraj
huruf ke makhraj lain. Menurut Imam Jazari huruf lam dan ro. Menurut Imam Syatibi huruf lam saja. Kemudian takrir. Takrir artinya getaran atau pengulangan suara ketika mengucapkan huruf ro. Kemudian qalqalah. Qalqalah adalah bunyi pantulan ketika huruf dibaca sukun. Hurufnya diringkas dalam kalimat kutubu jadin. Hurufnya ini ya, kutubu jadin. Kemudian gunnah. Gunnah adalah dengungan yang keluar dari rongga hidung, terjadi pada huruf mim dan nun, terutama ketika tasydid atau sukun. Kemudian ada al-hau. Sifat ini disebutkan oleh Imam Syatibi. Artinya huruf yang ruang makhrajnya luas sehingga suaranya dapat keluar lebih kuat. Hurufnya adalah alif. Kemudian mad dan lin. Mad adalah huruf yang berfungsi memanjangkan suara. Hurufnya alif, waw, ya atau huruf maddiyah ini ya. Kemudian lin adalah huruf yang dibaca lembut, hurufnya ya dan waw sukun yang didahului huruf berharokat fathah. Urgensi sifatul huruf. Pentingnya mengetahui sifatul huruf yang pertama adalah untuk membedakan makna kata. Perbedaan sifat huruf dapat mengubah arti kata dalam bahasa Arab. Contoh, kalimat asa, semoga. Kalau kita salah mengucapkan menjadi aso yang artinya durhaka, kalau kita salah maknanya jadi berubah. Itulah kenapa kita harus tahu sifatul huruf supaya tidak salah dalam pengucapan. Kemudian, selanjutnya menghindari lahan jali, kesalahan besar. Lahan jali adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dapat mengubah makna. Karena itu, mempelajari sifatul huruf hukumnya wajib fardhu ain bagi setiap muslim ketika membaca Al-Quran di dalam sholat. Selanjutnya, menjaga keaslian bacaan Quraisy. Al-Quran diturunkan dengan dialek Arab Quraisy yang paling fasih. Sifatul huruf menjaga agar cara membaca Al-Quran tetap sama di seluruh dunia sesuai dengan bacaan Rasulullah. Kemudian, menjaga keindahan bacaan Al-Quran. Beberapa sifat huruf seperti qalqalah, gunnah, memberikan ritme dan keindahan suara dalam bacaan Al-Quran. Keindahan ini merupakan bagian dari kemukjizatan bahasa Al-Quran atau ijaz Qurani. Kesimpulan dari materi karakteristik sifat huruf. Sifatul huruf adalah karakter bunyi huruf yang muncul saat huruf diucapkan dari makhrajnya. Ilmu ini termasuk dalam fonetik, yaitu ilmu yang mempelajari bunyi bahasa dari sisi cara pengucapannya. Sifat huruf terbagi jadi dua, sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Intinya mempelajari sifatul huruf sangat penting karena tadi sudah disebutkan di atas ya. Jadi sifat huruf adalah kunci untuk membaca Al-Quran dengan tepat, jelas, dan sesuai. Sekian dari Ana. Apabila banyak kekurangan, Ana mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Harisatun ya. Ya. Ana Atika Ustadz. Oh Atika, Mbak Harisatun mana? Hadira Ustadz menyimak dengan Oh, baik. oh, menyimak dengan baik ya. Ini saya ingin bertanya ini. Sambil ini saya siapkan untuk absen ya. Kira-kira eh, dengan tadi banyaknya sifat huruf ya, keunikan dan karakteristik sifat huruf Arab. Apa tantangan dalam pembelajaran bahasa Arabnya? Nah, itu judul saya kan seperti itu. Wa'uyub mantik Arabi. Oh, kurang ini. Fi ta'lim lughal Arabiyah ya. Hmm. Ah, ya, itu belum dibahas, tapi nggak apa. Saya juga salah nulisnya kurang. Ya, ayo Mbak Harisatun atau Mbak siapa Atika. Mbak Harisatun pernah ngajar TPA ya ini? Atau Mbak Atika ini? Belum pernah Ustadz. Aduh harus ngajar ini Bang sudah presentasi kok. Biar bisa Pernah, menjawab pertanyaan saya ini. pernah Tapi pernah Ustadz. di TPA ya?
Pernah. Bukan TPA Ya, sih, Fit. apa? Ya, huruf pertama yang paling susah menurut antum waktu masih kecil ketika belajar Iqra itu apa Anadiyah atau yang lainnya ya, metode yang lainnya. Nah, itu apa itu? Huruf isti'ala lumayan susah, Ustaz. Apa aja huruf istilah itu? Huruf yang tebal-tebal. Kho, sod, bot, to, lo itu. Nah, itu yang mau saya terangkan. Jadi tadi belum diterangkan kayaknya. Ya, jadi eh, walaupun karena memang bahasa Arab ini memiliki sifat yang unik ya, eh, sangat banyak dan eh, belum tentu bahasa lain itu memilikinya. Maka di situ eh, ada tantangan dalam pembelajarannya. Dari sisi pronunciation ya, kalau bahasa Arab kan pronunciation, gitu ya. Nah, itu dalam bahasa Arab mungkin makharij gitu ya, makharij hurufnya itu memiliki eh, tantangan. Kenapa demikian? Eh, karena gini, bahasa Arab itu kalau bahasa Inggris kita membaca pronunciation salah dalam bahasa Inggris nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Tapi ketika kita membaca bahasa Arab dan konteksnya adalah membaca Al-Quran, nah, membaca Al-Qurannya salah, nah, itu bisa dihukumi eh, berdosa itu karena sudah tahu hukumnya. Walaupun tahu hukumnya itu ada yang mengatakan ini ya, apa fardu kifayah ya. Tapi hukum baca Al-Quran benar itu wajib wajib ya hukumnya ya. Eh, ya sekemampuannya ini. Apalagi kalau yang sudah tua-tua itu kadang-kadang. Nah, ini di sini ada yang sudah pernah mengajari orang tua ini. Ada yang di rumahnya ngajarin orang tua bahasa apa? Baca Al-Quran gitu ya. Nah, itu akan sangat sulit itu ya. Karena sudah lama dan terbiasa. Sudah terbiasa dalam eh, apa? Hal-hal sudah terbiasa dengan makhorej orang Jawa. Kalau orang Jawa, kalau Sunda ya orang Sunda. Nah, itu yang akan menjadi eh, tantangan sendiri ya bagi pengajar bahasa Arab itu. Ah, eh, sebelum saya teruskan ya penjelasan saya, ini sebenarnya pe- perkuliahan kita ini eh, kan sudah saya tulis ya di mana itu di jadwal itu ya, di jadwal itu harapannya tidak berubah ya, sesuai ya. Walaupun ada perubahan ya, saya bilang sedikit-sedikit saja ya. Ya, saya kalau lupa tidak masuk itu ya di bel ya, jangan diam saja ya. Wah, saya ini kalau sedang banyak kerjaan saya lupa ini, apalagi Ramadan kemarin ya. Ramadan ini, ini kita tidak masuk sama sekali ini ya. Ya, ini ketua kelasnya siapa ini ya? Tolong ya nanti saya diingatkan. Ya, siapa? Ustaz Imran, Ustaz. Mas Imron itu saya diingatkan ini. Ustaz. Ya, Nah, Ustaz, khair, Ustaz. wah diam saja satu kelas ini. Ramadan libur penuh ini kita. Ya nggak apa-apa lah. Saya bilang yang penting bisa ibadah ini. Itu. Ya cuma nanti seperti ini. Saya kan ngejar target ya Mas. Ya makanya saya buat itu yang di grup. Coba di scroll lagi grupnya ya dengan saya itu. Nah itu eh, yang nama-nama dan tanggal yang belum itu ya segera itu. Kalau tidak itu nanti apa? eh akan tertinggal. Saya ini memberikan nilai dari kawan-kawan yang sudah mengumpulkan apa itu, yang sudah mengumpulkan ini apa itu
makalah dan mempresentasikannya dengan slide ya PowerPoint gitu. Ya itu eh seperti itu. Nah, ini saya absen dulu ya. Eh mumpung saya ingat ini. Kalau nggak ingat nanti biasanya nggak jadi presentasi ya. Oh ya, sekarang ya Mbak Lu'lu' Fatimatu Zahra, Kul Hadiroh ya, yang saya panggil 3 kali nggak bilang hadir nanti saya alfa ini. Mbak Lu'lu' Fatimatu Zahra, Mbak Lu'lu' Fatimatu Zahra, ya saya alfa ya. Alicia Putri Hidayat, ini kelas karyawan kan ya? Naam Ustadz. Ya, Alicia, halo, Naam Ustadz. Ustadz Hadiroh, Hadiroh. Kul Hadiroh. Alfia Aulia, Hadiroh. Lestari Putri Pujiastuti, Hadirah Ustadz. Oki Aulia, Hadiroh Ustadz. Nabila Salsabila, Hadirah Ustadz. Abidah Rahmah, Hadiroh Ustadz. Gofar Aska Mumtaza, Gifar Ustadz hadir. ya, Brilian Nuraini. Hadiroh Ustadz. Yang saya panggil setelah hadir jangan pergi dulu ya. Ini saya mau presentasi ya. Eh, nggak lama, insya Allah. Paling 10 Siap, menit saya. Ustadz. Ya, Siap. Hari Satun, Hadiroh Ustadz. ya, Atika Hadiro, Eka Lutfiah, Eka, Hadiroh Ustadz. eh, Siti Saidah, Hadiroh Ustadz. Nuroin, Nuroin, Hadiroh Ison, Ustadz. oke, Hadiroh Ustadz. ya, Azkia, Azkia, Hadirah Ustadz. Ahya Hadirah Nur, Ustadz. ya ya hadir, hadir, hadir. Ahya Nurfaza, Ahya Nurfaza, Ahya Nurfaza, Goib, M Sapri M Zeno, M Sapri M Zeno, halo M Sapri M Zeno, Alfa, Fajar Yasin, Fajar Yasin, Fajar Hadir Yasin, Ustaz. Alhamdulillah, Hadir. ya hadir. Sofi Aulia Nisa, Hadiroh so Ustadz. eh, Sofi, Sofi, Sofi artinya kebijaksanaan bahasa Yunani. An-Nazma, Hadir Ustaz. S Teguh Utami, ST Teguh Hadiroh Utami. Ustadz. Hadiroh. Loh, oh ini ST Teguh ini apa? Akhwat ya ini. Akhwat Ustadz. Oh, mohon maaf ini namanya Teguh ya. Teguh biasanya cowok. Najwa Lupita, Najwa Lupita Jabir, Najwa Lupita Jabir, Najwa Lupita Jabir, Alfa, Nurul Farah, Nurul, Hadiroh. Alhamdulillah hadiroh. Imran Waila Kombi, Hadir Imran, Ustaz. eh, Hadir. Umu Abdurrahman Konsa, Umu Hadiroh. Abdurrahman Konsa, Zahra, Hadiroh. Zahroh Laila Devi, Laila Devi, halo, ya ini kok banyak yang alfa ya, sebentar. Saya panggil satu lagi nih, yang alfa alfa saja ya. Lu'lu Fatimatu Zahro, Hadiroh hadir. Ustadz. Hadir. Kemana? Tadi kemana?
Saya panggil kok nggak ada. Iya, tadi Zoom-nya hilang, Ustadz. Oh, ya, ini ya, cari tempat yang bagus. Ya, Maaf, Ustadz. Atika hadir. Terus Ahya Nurfaza, Alfa ya, Ahya Nurfaza. Jadi silahkan dicatat ya nanti eh, ketuanya ini nanti biar Japri saya itu. Sapri M Zeno, Sapri M Zeno, Alfa. Najwa Lupita Jabir, Najwa Lupita Jabir, Alfa. Laila Devi Cahyanti, Alfa. Oke, dah. Najwa kita hadir Ustadz. Kemana, Mbak? Dari mana? Keluar sendiri Zoom-nya. Tiba-tiba. Najwa Lupita Jabir. Ya, Tep, ini saya ini sebenarnya harusnya sudah masuk, sudah melewati namanya eh, Al-Mu'arrab wa Nahad wa Muwallad. Nah, ini judul saya. Sebentar, eh saya presentasikan dulu. Mana ini? Saya bisa share screen ya. Oh iya bisa. Ini, oh ini. Ini sudah terlihat ya? Oh, saya yang nggak kelihatan malam. Halo, Sudah, saya ini sudah sudah Ustadz. terlihat Udah, ya? Ustadz. Oh, sebentar, sebentar. Ini dia. Al-Mu'arrab wad-Dahil wal Muwallad. Ini harusnya apa? Dahil ini nyambung ya. Ya, apa itu ya? Jadi seperti ini. Ini nanti siapa yang membahas ya? Nanti yang membahas itu aslinya ini tadi dibahas oleh Mas siapa Fajar ya. Segera ya, Mas Fajar. Nanti kawan-kawannya segera juga ya. Eh, Besok dua-dua gitu nggak apa-apa. Untuk biar ini terkejar ya. Seperti sesuai jadwal yang saya tulis pokoknya ya. Nah, jadi harapan saya sudah selesai sebelum apa UTS untuk UAS saya biar tidak ada tanggungan ya. Seperti itu. Nah, pertama saya ingin eh, memperkenalkan bahwasanya bahasa Arab itu walaupun bahasa bagi kita umat Muslim, walaupun dia itu bahasa yang seperti bahasa suci sekali, bahasa agama ya, sangat suci. Bukan berarti dia tidak tersentuh dengan peradaban-peradaban lain. Bahasa Arab juga posisinya juga memiliki posisi yang sama dengan bahasa lain dalam konteks bahasa yang berkembang. Jadi bahasa itu bisa berkembang, bisa hilang juga, seperti bahasa Sanskerta. Saya yakin tidak ada yang eh, yang bisa membaca satu paragraf bahasa Sanskerta itu ya sangat jarang kalau tidak dia sejarawan ya atau artefak ya artefak apa apa itu Eh, yang ini ya biasanya Arkeolog. yang ya itu ya yang sering membaca artefak itu ya tidak bisa itu ya. Nah, maka sama saja bahasa Arab dengan bahasa lainnya. Bahasa Arab itu juga eh, dipengaruhi dan mempengaruhi. Ah, contohnya apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia 60%-nya itu mungkin lebih malah ya. Itu diserap dari bahasa Arab. Mungkin 30%-nya bahasa bahasa Inggris itu ya. Dan bahasa Indonesia asli itu mungkin hanya 10% atau 20%. Kenapa demikian? Karena
Indonesia itu bahasa Indonesia itu juga baru ada, benar-benar ada setelah Indonesia merdeka, umurnya belum panjang. Tidak sepanjang bahasa Inggris ataupun bahasa Arab yang umurnya sudah ribuan tahun, abad berabad-abad mungkin ya. Dan peradaban satu dengan peradaban yang lainnya itu saling mempengaruhi termasuk diantaranya bahasa. Lah, eh ya kursi ya hari yaumul Isnin, Isnin dua, Selasa tiga gitu kan. Selasa, Selasa, Rabu, Arbia, Arba dari kata Arba, Homs, Kamis gitu ya. Jadi itu semuanya dipengaruhi oleh bahasa Arab, termasuk dalam Pancasila kita. Pancasila itu dipengaruhi oleh bahasa Arab. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan, Esa, Esa, nggak, nggak bisa gitu ya. Konsep ketuhanan sama Esa itu nggak bisa itu. Apa musyawarah, terus apa lagi? eh Musyawarah, yang ketiga Persatuan Indonesia, terus rakyat dari kata ro'iyah. Jadi semuanya itu eh, dipengaruhi ya dari dengan bahasa asing, tidak tidak luput dari bahasa asing bahasa Indonesia. Jadi ya tidak bisa, kita sebagai orang Indonesia juga tidak bisa terlalu sombong ya dengan bahasa Indonesia. Harus eh, cukup rendah hati untuk mengatakan bahwasanya bahasa Indonesia itu peradabannya orang Indonesia itu juga di sekarang ini dibangun dari nilai-nilai yang ada dalam eh, bahasa Arab gitu ya. Karena bahasa itu nanti arahnya ke konsep, konsep itu bisa sampai pada konsep hidup dan bagaimana kehidupan itu nanti mempengaruhi di setiap sisi kehidupan kita hanya dari bahasa itu. Sama halnya bahasa Arab juga dipengaruhi oleh bahasa lain tadi. Bahasa Arab mempengaruhi, contohnya mempengaruhi bahasa Indonesia, tapi juga dipengaruhi oleh bahasa lain. Contohnya WhatsApp, Instagram. Eh, Ya di sana bilang WhatsApp ya WhatsApp, Instagram ya Instagram, komputer ya komputer tulisannya. Ya. Kenapa demikian? Karena itu semua teknologi yang itu bukan orang Arab asli yang menciptakan, tetapi itu adalah berasal dari negara lain. Maka eh, bahasa bahasa diseraplah bahasa itu ke dalam bahasa eh, Indonesia, ke dalam bahasa Arab lah. Itu tadi masuknya kemana saat apakah tadi komputer itu masuk ke mualat ataukah masuk ke dakhil ataukah masuk ke mu'arrab. Lah, apa itu mu'arrab, apa itu dakhil, apa itu wal mualat ya, kita akan bahas itu ya. Ini definisi secara umum ya. Ya, dari mu'arrab dulu ya. Jadi kata asing yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Sementara dakhil ada kata asing yang masuk tanpa perubahan. Nanti ada, ini saya singkat ya, aslinya definisinya nggak sesingkat ini. Ini saya singkat ini biar cepat, ringkas, padat gitu ya. Tapi kurang lebih sama seperti ini. Mualat, al-mualat itu kata yang diciptakan oleh penutur Arab setelah masa klasik. Ya, contohnya. Nah, langsung ke contohnya ya. Bagaimana saat contoh-contoh mu'arrab? Bagaimana saat contoh-contoh dakhil? Bagaimana contoh-contoh mu'alat? Nah, ini dia. Mu'arrad. Saya ini ciri-cirinya dulu ya. Kata asing yang diubah agar sesuai struktur Arab. Nah, ini mu'arrad. Banyak ini dicari di Google juga banyak ya. Ciri-cirinya mengikuti wajan Arab, mengalami perubahan huruf, mudah diucapkan oleh penutur Arab. Ini dia, dirhamun itu jadi eh, walaupun itu dulu dari asal katanya itu dari bahasa Yunani, tetapi
itu dari dulu sudah digunakan oleh Arab dan bisa mengikuti pola wazannya orang Arab. Nah, itu pola wazannya eh, fi'lalun itu ya, dirhamun. Nah, ini bisa dilihat ya, contohnya banyak sekali nih. Ada dirhamun, ada dinar eh, dari Romawi ya. Jadi memang mata uang itu saya kira sebelumnya itu belum ada ya di peradaban Islam ya dulu. Mungkin eh, ya itu jadi serapannya itu dulu dari bahasa orang Arab, orang Romawi, orang Yunani karena ketika itu kekuasaan terbesar ketika saat itu adalah Romawi dan Yunani. Sama pada zaman sekarang kekuasaan terbesar semua di mana? Di Amerika sama di Cina ya. Akhirnya apapun produk-produk itu ya itu nanti mirip pakai kalau nggak namanya bahasa Inggris ya bahasa Cina gitu ya atau Eropa ya bahasanya ya bahasa Inggris itu tadi ya. Nah, jadi kalau nggak ngomong bahasa Inggris itu kurang kurang keren gitu ya. Jadi sampai seperti itu ya. Bahasa itu mempengaruhi sebuah peradaban. Ada kimia, eh, kimia dari Mesir. Eh, Kemudian Istabroq eh, itu dari Persia, ada Kintor, ada Sirot, ada Firdaus, ada ada eh, ada kub gelas itu ya. Nah, itu bisa dilihat ya contoh-contoh arti-artinya, pola wazannya itu ada semua. Nah, itu mu'arab itu seperti itu. Jadi dia eh, kembali ke definisinya tadi bahwasanya dia mengikuti wazan Arab, mengikuti perubahan hurufnya, bahkan wazannya tadi sudah mengikuti ya eh, mudah diucapkan oleh penutur Arab. Nah, ada beberapa yang tidak bisa diucapkan nanti oleh penutur Arab karena tulisan orang Arab susah gitu ya. Nanti eh, di setelahnya kita jelaskan. Nah, ini contoh dalam Al-Qur'an. Ada Sijil, Firdaus, ada Istabrok. Nanti ada juga itu. Nah, nanti saya kasih tugas lah terakhir nanti tapi. Nah, eh, yang kedua adalah dakhil. Dakhil adalah kata asing yang masuk tanpa perubahan. Ciri ya tidak mengikuti pola Arab. Bentuknya tetap seperti bahasa asalnya. Lah, tadi saya sampaikan tadi di awal. Ya, sekarang udah ada ini, telepon. Dia tetap apa fo fonetiknya atau bunyinya ya fonem eh, bunyinya masih sesuai seperti bunyi dari asal bahasa tersebut. Telepon, komputer, radio gitu ya. Itu masih mirip dengan pelafalannya masih mirip dengan asal bahasa benda itu diciptakan atau sesuatu itu tempat apa bahasa itu diciptakan gitu ya. Dan itu eh, terkadang tidak sesuai ya dengan wazan-wazannya. Pokoknya harus sesuai dengan eh, bahasa asingnya. Lah, itu dakhil. Ciri-cirinya seperti itu. Nah, kemudian mualat. Mualat ini adalah kata yang dibuat oleh penutur Arab setelah masa klasik. Jadi bukan asal bahasa asing saja. Cirinya adalah bukan dari Arab klasik. Muncul biasanya terutama setelah sejak era Abbasiyah biasanya. Nah, seperti madrasah, sayyaroh, mustasfa. Ini saya kira eh, apa populer ya bahasanya setelah era itu. Lah, ini dia. Ini bisa dibuat saya buatkan tabel ya agar mudah memahami.
apa itu mu'arrab, apa itu dakhil, apa itu mu'allad. Ah, seperti eh, eh, jadi eh, ini ada contohnya. Contohnya, udah ada jawabannya ya. Ini tadi lupa mau saya hapus nggak? Jadi saya hapus ya. Ya, ini komputer itu yang dakhil. Ah, ibrik itu mu'arraf, sayyaroh itu mu'allad. Nah, eh, te- televisiun dakhil. Pokoknya yang modern-modern, nah ini dakhil. Nah, Firdaus mu'arraf. Sama halnya dengan Musa. Musa itu apa? Apakah Musa itu ah, kalimat Musa, Firdaus itu sebelum turunnya Al-Quran itu ada atau tidak? Wah, itu nanti kalau sampai pada pembahasan itu nanti akan sulit lagi itu. Lah berarti kalau Firdaus, kalimat apa nih? Musa itu bukan berasal dari Arab asli, itu bahasa serapan. Berarti Al-Quran itu bukan berbahasa Arab itu. Wah, ada ada statement seperti itu yang bukan saya ya yang ngomong ya. Ini Ustadz Ibnu ngomongnya agak melenceng ini ya. Itu bukan saya yang ngomong, itu ada misionaris ya. Itu bertanya seperti itu. Bagaimana itu jawabnya ya? Ya, ya silahkan dicari sendiri lah jawabannya ya. Nah, nanti kalau mau diskusi lebih panjang sama saya. Ya, ah jadi jadi ini apa ini? Ini contoh ini. Ini WhatsApp, Google, Instagram. Ini mu'arrab, mu'alat apa dakhil? Oh ini udah ada. Termasuk dakhil. Nah ini lupa nggak saya hapus. Padahal latihannya harusnya dihapus ya. Udah saya buat latihan tapi jawabannya nggak saya hapus ini ya. Ya ya sudah. Ya itu dari saya ya. Sampai sini ada pertanyaan. Oh, saya sesuai dengan janji saya ya. Tidak lama saya ini. Eh, jadi eh, itu di antara pembahasan utama tentang fikih lughah. Kalau sudah belajar fikih lughah kok ditanya mu'arab, dakhil sama mu'alad kok nggak bisa membedakan. Wah, itu belum lulus, belum membaca slide saya berarti. Ini habis ini saya share ya slide-nya ke siapa ketuanya. Ah, ya, silakan ada pertanyaan? Wah, tidak ada biar selesai cepat gitu ya. Apa Ustadz itu menyampaikan Ustadz? Oh ya, silakan. Untuk Ramadan kemarin emang dari Kaldik apa ritmanya libur Ustadz. Oh iya, libur ya. Ya, ya sudah. Kalau libur nanti eh, ya kita sesuaikan kaldik saja kalau gitu. Itu kalau gitu tolong dirubah ya yang di grup itu. Saya biar nggak apa nggak itu kan saya yang buat dengan skema Ramadan 2 kali pertemuan masih hadir ya. Nah, itu tolong itu ya diedit lagi ya. Biar saya bisa mengikuti itu. Sudah ada tanggal-tanggalnya kan kalau saya. Enak jadi. Gitu ya. Silakan kalau tidak ada yang bertanya. Saya akhiri. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan, Ustaz.